أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابي ومن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون صدق الله العظيم وصدق رسوله المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah Jumat rahimakumullah. Saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, kudrat dan iradahnya. Di tengah kesibukan kehidupan dunia kita atas dasar iman Islam, kita tergerak untuk memenuhi kerinduan kita bersua dengan Allah di dalam menegakkan salat Jumat berjamaah pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita pada hari ini dan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan di masa-masa yang lalu dan insya Allah di masa yang akan datang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok teladan utama yang hadir dan dihadirkan Allah untuk membawa umat manusia keluar dari lembah kegelapan kepada banji kebenaran dinul Islam. Mudah-mudahan keselamatan juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semuanya. Hadirin, saya berwasiat kepada diri saya dan jemaah sekalian untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguh-sungguhnya, tekad kuat penuh tanggung jawab untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan jalan itulah Allah menjamin keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan dan kemenangan hidup di dunia dan insya Allah di yaumil akhir dengan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita masih dalam suasana di bulan awal tahun 2023. Pergantian waktu adalah sebuah keniscayaan. Waktu dalam perspektif jumlah hari, jumlah menit dan detik memiliki makna objektif dan subjektif. Dalam perspektif subjektif, dalam perspektif objektif, maka dia adalah satuan waktu yang sudah menjadi kesepakatan. Tetapi dalam perspektif subjektif, dia akan sangat tergantung kepada persepsi dari setiap manusia memaknai perjalanan waktunya itu. Pergantian waktu adalah sebuah keniscayaan hidup di mana setiap perputaran waktu mengandung resiko merugi bagi setiap manusia yang akan mengantarkan dia menang dalam hidup atau rugi di dalam hidup ini. Begitu pentingnya waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Asr surah 103 yang saya bacakan di awal khutbah. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu senantiasa berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar, kecuali orang-orang yang beriman, memiliki identitas diri yang jelas, komitmen yang kuat akan keadaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengamalkan amal-amalan soleh. Tetapi kemudian ikuti dengan saling mewasiatkan untuk menepati kebenaran dan wasiat untuk menepati kesabaran. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah,
kita memasuki tahun perubahan dan pergantian waktu. Dan setiap pergantian waktu bertambahnya umur kita. Itu berarti makin dekatnya sisa umur kita kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Kematian sedang menunggu kita. Dan oleh karena itu sikap penting, sikap arif dan cerdas yang diingat oleh Rasulullah SAW bagi setiap muslim adalah dia zikrul maut, mengingat akan kematian dengan senantiasa melakukan muhasabah, menghitung-hitung dirinya tentang apa yang telah dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Hasyr, surah 59 pada ayat 18, di antaranya Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, berhati-hatilah dengan perintah dan larangan Allah, dan hendaknya setiap diri mempersiapkan, memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah menegaskan pada ayat yang lanjutannya adalah untuk kita lebih berhati-hati, jangan sampai kita lupa kepada diri kita, kepada Allah, lalu Allah membuat kita lupa kepada diri kita sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Mereka orang fasik adalah mereka yang sudah datang kepadanya berita kebenaran tentang dinul Islam, tetapi ia cuek, acuh tak acuh, dan tidak mau mengamalkan ajaran kebenaran dinul Islam itu. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kita semuanya untuk melakukan evaluasi diri, asesmen diri tentang apa yang kita jalankan, dan kemudian seraya meneguhkan tekad menetapkan kinerja kita sebagai muslim memasuki tahun berikutnya ini, agar hidup kita makin bermakna dan memberikan manfaat penting bagi diri kita, lingkungan kita dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal penting yang sekaligus menjadi bagian dari muhasabah kita dan penetapan tekad kinerja kita ke depan. Yang pertama adalah soal salat kita. Salat adalah tiang agama. Dan barang siapa menegakkan salat berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan salat maka dia meninggalkan, meruntuhkan agamanya. Salat bahkan menjadi pembeda antara orang muslim dan non muslim. Bahkan para ulama memberikan penegasan yang sangat penting bagi kita. Salat adalah pembeda antara manusia beriman dan binatang. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, diri saya dan jemaah sekalian, untuk melakukan evaluasi sekaligus menetapkan tekad kita agar memasuki menjalani 2023 ini dengan semangat meningkatkan kualitas salat kita. Hal pertama yang penting kita renungkan adalah berkaitan dengan tempat salat. Jemaah rahimakumullah, bagi laki-laki mukallaf maka tempat utama di dalam menegakkan salat wajib adalah secara berjamaah di masjid. Kita lakukan evaluasi diri kita. Apakah kita telah membiasakan diri rindu dan tergerak hatinya ketika azan dikumandangkan dari menara masjid untuk bergegas ke masjid, atau kita masih berleha-leha dengan urusan dunia? Salat berjemaah wajib bagi laki-laki mukallaf tanpa halangan syar'i harus dilakukan di masjid. Mari saya mengingatkan diri saya dan jemaah sekalian untuk mulai menetapkan tekad dan kinerja kita. Salah satunya adalah meramaikan masjid, menyemarakkan semangat persatuan dan persaudaraan dengan menegakkan salat berjemaah di masjid. Begitu pentingnya sehingga seorang sahabat yang buta, yang tinggal di balik sungai yang jauh dari masjid, ketika meminta dispensasi kepada Rasulullah agar tidak menegakkan salat subuh berjemaah di masjid, tetapi Rasulullah menanyakan, apakah engkau mendengar suara azan Bilal dari masjid itu? Maka ia menyatakan, aku mendengar ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, datangilah suara itu, tegakkanlah salat berjamaah di masjid. Yang kedua jemaah rahimakumullah adalah soal waktu. Harus bertekad untuk melakukan sholat tepat waktu, di awal waktu atau di tengah waktu, atau kita berleha-leha untuk membiarkan di akhir waktu kita. Rasulullah bersabda, salat di awal waktu itu diridai Allah, salat di tengah-tengah waktu itu dirahmati Allah, dan salat di akhir waktu itu diampuni Allah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah juga bersabda, seutama-utamanya amal adalah salat pada waktunya, dan berbakti kepada orang tua, dan berjihad di jalan Allah.
Hal yang ketiga yang berkenaan dengan salat yang perlu kita lakukan evaluasi sekaligus tekad adalah peningkatan kualitas salat kita agar salat kita menjadi salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah menegaskan bahwa orang-orang beriman yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan dan kesuksesan hidup adalah salah satu ciri diantaranya salatnya khusyuk. Dan tiada jalan lain bagi kita kecuali terus belajar talabul ilmu dan melatih diri agar mencapai kualitas salat yang khusyuk itu. Hadirin jemaah rahimakumullah, berkenaan dengan salat itu adalah juga ikutilah salat wajib dengan salat-salat sunat rawatib, salat duha, salat malam, tahajud dan salat witir. Mudah-mudahan dengan jalan itu Allah mencintai kita, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan yang wajib adalah bukti kecintaan kita kepada Allah, tetapi menjalankan mengamalkan amal-amalan sunnah termasuk salat sunnah adalah jalan untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, hal kedua yang penting yang perlu kita tanamkan dan kita tekadkan agar kinerja di masa depan ini adalah yang baik adalah tilawatul Quran dan tadabbur Al-Quran. Mari kita bergegas untuk membaca Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita, tetapi juga menjadi jalan untuk kita memperoleh kasih sayang Allah, menjadi jalan untuk jadi obat. Karena Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu juga diturunkan menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga jemaah rahimakumullah adalah amalkan puasa sunat. Puasa sunat Senin Kamis, atau puasa sunat Nabi Daud, atau puasa sunat 3 hari di tengah bulan di setiap bulan Hijriah. Maka insya Allah kita akan mendapat kemuliaan, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak penelitian telah membuktikan puasa adalah salah satu cara untuk menjadi lebih sehat, bahkan kemudian menjadi jalan mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adalah infak dan sedekah. Terus kita lakukan gerakan seperti yang dilakukan di banyak tempat. Jumat barakah, subuh barakah adalah yang menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kebaikan bagi mereka yang berhak memperolehnya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan jalan itu Allah juga menjadikan tameng sedekah kita sebagai tameng untuk dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit. Tetapi Allah menjanjikan akan melipat gandakan balasannya kepada orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang sangat penting adalah bagaimana kita memiliki tekad dan semangat kuat untuk meningkatkan akhlakul karimah kita. Salah satu diantaranya yang terpenting adalah merapatkan saf dan barisan, mempersatukan kesatuan jemaah dan umat. Karena itulah satu pilar penting di dalam memperkuat dakwah Islamiyah dan sebarnya Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam satu barisan yang teratur rapi, bagikan satu bangunan yang tersusun kokoh. Mudah-mudahan dengan jalan itu kita menjadi orang-orang yang kokoh di dalam menebarkan dakwah Islamiyah, sehingga giro dan semangat Islam tercurah dalam kehidupan masyarakat dan dirasakan manfaatnya. Allah juga menegaskan di dalam surah Al-Fat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu Rasulullah dan orang-orang yang bersama adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dan bekas sujud mereka. Mudah-mudahan beberapa catatan yang saya sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia ini menjadi bagian penting dari peringatan pada diri saya dan jemaah sekalian dan kita sebagai keluarga besar IPB untuk terus maju bersama memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan bangsa dan umat kita di masa-masa yang akan datang. Diawali dengan mengamalkan, menetapkan target-target kualitas keagamaan kita melalui salat, membaca dan mentadabburi Al-Quran, puasa sunat, sedekah, dan kemudian merapatkan saf dan barisan. Insya Allah Allah memberikan ridha kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسوة حسنة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuq taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma arzuq taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma arzuq taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu